Oke, shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan terkait dengan berita yang 2 hari terakhir ini menjadi viral tentang sekolah negeri yang ada di Padang, tepatnya adalah SMK Negeri 2 Padang, mewajibkan siswinya termasuk yang beragama Kristen itu menggunakan hijab di lingkungan sekolah. Dan 2 hari terakhir ini menjadi viral dan sudah banyak orang yang memberikan tanggapan, termasuk kemudian mantan wali kota Padang ikut memberikan komentar. Sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini dituliskan judul beritanya adalah Ex-Walkot Padang, aturan siswi berhijab atau berjilbab sudah 15 tahun, kok baru ribut. Katanya seperti itu. Kemudian, bahkan beliau juga mengatakan di sini tuh, Ex-Walkot Padang tolak aturan jilbab dihapus. Eko Kuntadi, kalau Eko Kuntadi ini adalah salah satu host di Cokro TV, pejabat kayak gini otaknya dikit. Nah, teman-teman sekalian, beberapa tanggapan dari di sini dituliskan ex-wali kota Padang atau Walkot Padang Fauzi Bahar mengatakan aturan yang mewajibkan siswi di sekolah negeri berpakaian muslimah bukan hal baru. Menurut Pak Fauzi ini yang pernah menjabat wali kota 2 periode mengatakan aturan itu dibuat justru untuk melindungi kaum perempuan. Oke, kalau untuk memang dibuat untuk melindungi kaum perempuan saya sangat setuju. Kok baru diributkan sekarang? Kebijakan 15 tahun yang lalu itu diatur dalam instruksi wali kota Padang nomor 451.442 garis miring Binsos Street Romawi 3 garis miring 2005. Instruksi itu dikeluarkan pada 2005. Artinya memang aturan ini sudah sangat lama sekali dan bukan aturan yang baru. Nah, yang menarik perhatian saya untuk kemudian menanggapi berita ini adalah karena beliau ini mengatakan di sini teman-teman, itu sudah kebijakan dan aturan sekolah. Kalau tidak suka dengan aturan sekolah, ya tinggal cari sekolah lain aja. Dulu saya juga diteriaki mendukung dan melakukan kristenisasi. Mana yang dulu protes-protes itu, kemana orang-orang itu sekarang? Saya pikir ucapan seperti ini gimana ya? Kalau misalnya beliau yang membuat sekolah, beliau yang mendirikan sekolah, ya bagi saya secara pribadi silakan saja. Toh itu sekolah misalnya yayasannya beliau, sekolahnya beliau, ya boleh-boleh saja mengatakan kalau tidak suka dengan aturan sekolah, ya tinggal cari sekolah lain aja. Makanya kemudian, banyak orang yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan beliau ini. Salah satunya seperti yang kita lihat di awal tadi adalah Pak Eko Kuntadi, pejabat yang kayak gini katanya otaknya dikit ya. Tapi ini tidak habis pikir ya, masakan beliau bisa berani mengutarakan pernyataan seperti itu sekalipun memang dia punya tujuan yang baik, seperti disampaikan di bagian awal tadi itu katanya tujuannya adalah untuk anak-anak perempuan ini bisa dilindungi. Mengapa pernyataan seperti ini itu bisa muncul? Kalau tidak suka dengan aturan sekolah, ya cari saja sekolah yang lain. Kan bagaimana misalnya kalau anak Anda berada pada posisi seperti ini, ya, anggap saja misalnya ada sebuah sekolah yang kemudian mewajibkan Anda untuk mengikuti aturan agama yang bukan aturan agama Anda, dan sekolah itu sekolah negeri. Ya, inilah yang dialami oleh orang tua yang si Jenny ya, kalau tidak salah Pak Elianuhia itu ya, yang kemudian tidak nyaman, tidak setuju bila anaknya harus menggunakan atribut agama lain, apalagi ini di sekolah negeri. Kalau misalnya itu sekolah yang Anda buat, yayasannya Anda, ya silakan Anda berkata bikin. Kalau tidak suka di sekolah ini, kalau tidak setuju dengan aturan di sekolah ini, ya silakan cari yang lain. Boleh begitu, tetapi ini adalah sekolah negeri. Bukan sekolah yang Anda bangun, bukan sekolah yang Anda buat, dan juga guru-guru yang ada di dalamnya kan gajinya bukan dari Anda. Siapa namanya di sini tadi, Pak Fauzi ya, Pak Fauzi Bahar, ya Pak Fauzi Bahar. Kecuali kalau misalnya para guru di sana, para tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang kemudian ikut membantu, ikut bekerja di sekolah itu adalah Anda yang biayai, sekolahnya milik Anda, gedungnya, fasilitasnya milik Anda, ya boleh Anda punya hak untuk berbicara seperti itu. Tetapi ini sekolah negeri, negara yang kemudian membiayai, negara yang kemudian memfasilitasi. Dan karena ini adalah sekolah negeri, tentu saja asasnya adalah aturan negara. Dasar-dasar yang diterapkan sebagai aturan di dalamnya adalah asas aturan negara. Tidak boleh suka-suka, bukan asas agama tertentu, bukan peraturan-peraturan tertentu yang memang karena keinginan pribadi lalu diterapkan. Semuanya tentu saja saya pikir ya harus berdasarkan pada aturan negara.
Jadi bagaimana bisa pernyataan seperti ini bisa muncul ya? Dan kabar baiknya teman-teman, hal ini tidak hanya ditanggapi ataupun direspon oleh sekelompok orang yang beragama Kristen, tetapi juga teman-teman kita aktivis dari Muslim ikut memberikan respon seperti Bang Ade Armando, kemudian Pak Eko Kuntadi, kemudian Pak Permadi Arya, bahkan juga Bang Denny Siregar ikut memberikan komentar. Tadi saya coba lihat di Twitternya Bang Denny Siregar, beberapa komentar yang beliau tuliskan tuh pertama di sini, kapan kita bisa hidup berdampingan tanpa ada pemaksaan keyakinan? Kemudian, Padang ternyata tidak seindah nasi Padang yang ada di mana-mana dan dinikmati banyak orang tanpa melihat golongan. Kemudian tadi juga beliau menuliskan ternyata pemaksaan jilbab di SMK negeri sudah berlangsung lama, hanya kemarin ada yang berani bersuara. Itu hanya imbauan pret. Nah, memang terkait dengan pernyataan dari mantan wali kota Padang tadi itu mengatakan, oh itu sudah lama, kenapa baru ribut sekarang? Ya memang karena beritanya baru viral. Jadi baru ribut sekarang, baru banyak tanggapi sekarang karena memang ada orang yang berani menolak aturan tersebut. Ada orang yang kemudian tidak bersedia menuruti aturan tersebut karena ini adalah sekolah negeri. Seperti yang disampaikan oleh beberapa teman-teman aktivis yang lain juga yang mengatakan, kecuali kalau misalnya ini itu sekolah swasta, ya boleh, silakan saja. Silakan kalau sekolah swasta. Ini tuh sekolah negeri, bagaimana bisa aturan agama tertentu diterapkan di situ? Kalau tujuannya baik sebenarnya silakan saja sih. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu, kalau misalnya itu diterapkan untuk mereka-mereka yang beragama Islam, untuk siswi-siswinya menggunakan jilbab di sekolah negeri, ya pada konteks tertentu saya mencoba melihatnya, sudahlah itu biar jadi urusan mereka saja, silakan. Yang penting penerapannya kemudian tidak disamaratakan kepada orang-orang yang pada dasarnya bukan beragama Islam. Itu ya. Alasannya sederhana, karena ini sekolah negeri. Sekolah negeri itu dasar aturannya, asas aturannya tentu saja aturan negara. Ya kan? Oke teman-teman, gitu ya. Bahkan juga Bang Ade Armando ikut memberikan komentar terkait hal ini. Beliau menuliskan malahannya, yang kita harus kutuk bukan saja kewajiban siswi non-muslim mengenakan jilbab, tapi kewajiban semua siswi mengenakan jilbab. Nah, ini memang lebih tegas ya. Beliau memaparkannya secara jelas, singkat, padat. Nah, karena itu teman-teman sekalian, mari terus kita dukung saja, dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah kemudian ikut membantu memviralkan ini, sehingga sekarang sudah banyak pihak yang memberikan tanggapan, bahkan mantan wali kota pun akhirnya ikut bicara juga terkait dengan hal ini. Dan karena itu teman-teman sekalian, mari kita terus dukung supaya hal-hal ke depan seperti ini tidak terulang lagi, dan kiranya kepada Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim supaya hal ini bersegera untuk diatasi, diberikan perhatian yang cukup untuk kemudian kedepannya tidak lagi terulang. Karena ini adalah sekolah-sekolah negeri yang harusnya menjadi sekolah bagi semua orang yang memang bersekolah di situ, tanpa lagi ada unsur-unsur kalau kamu beragama itu, beragama ini, maka kamu harus ikut agama ini atau ikut agama itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.